Selamat pagi, Shalom. Ya, bersyukur hari ini kita bisa datang untuk menyembah Tuhan. Dan kiranya segala hal yang boleh kita terima, kita kembalikan bagi kemuliaan. Dan kita bersyukur bahwa kita diingatkan kembali tentang besar kasih Allah kita, bahwa Dia telah mengajarkan kepada kita, dan kita akan mengingat dengan suka kita dan penghormatan dalam sakramen berjalan kudus. Cuma dikasih Tuhan, mari kita menghadap Allah dengan kebenaran bahwa Allah yang selalu tidak dilayak. Biasanya mari kita berdoa kepada Dia raja yang bertahta di surga mulia, Allah yang kuasa, untuk dengan kemenangan di bawah kuasa, dan kasih yang ajaib, kudus. Mari kita bersyukur atas kemuliaan-Mu sampai saat ini, sehingga memberi beribadah kepada-Mu, bahkan memberi bersama kudus untuk memperingati orang-orang yang
menembus dosa yang telah kami perbuat. Sudah pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang salah. Karena itu ampuni kami ya Allah. Sucikan kami dan pikiran kami. Dan pikiran kami yang kudus yang sangat turun untuk melakukan firman. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Dan kita bersyukur dalam pengajaran kita melandaskan kehidupan kita pada Allah itu dalam keyakinan kita seluruh kemampuan mengacu dan budi ini. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan. Beritaan mereka dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang bunyi demikian. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pelajaran kedua, kita memerlukan pikiran Tuhan pada kita karena kita tidak tersesat saat ombak dan badai maka Tuhan ingin kita seluruh hati mengikut Dia. Menggunakan semangat jiwa dan padanya untuk menurut salibnya dan mengikuti langkah. Lakukannya hingga ke dunia.
jelas. Hati kita bisa takut dan bimbang. Tetapi kita mau berkata, percaya dan takut kepadanya. Bapak dan Saudara, kami percayakan hidup kami di dalam kuasa Allah yang proses sedemikian rupa untuk membawa damai di tengah-tengah dunia yang berdosa, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan teladan dari kehidupan Kristen sejati. Karena Tuhan biarlah firman ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengekang hati dendam marahan di dalam hati kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan cara dunia. Dengan Tuhan kiranya kami percayakan segala kelemahan keterbatasan kami dalam kuasa Tuhan supaya kami berlaku firman untuk memuliakan Tuhan. Kami bersiap mendengarkan firman Tuhan dan nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu perikop yang menurut saya sebenarnya bisa kita bahas dengan waktu yang cukup lama. Karena ajaran-ajaran di publik ketika Yesus ajarannya sama. Sekarang kita sudah mengalami ampun dari Tuhan. Berdoa sekarang kita, doakan orang yang kita, doakan orang-orang yang sekarang ini benar-benar sudah hidup tidak enak. Ampun ini terus menerus berdoa lagi. Silakan diperasakan dari berdoa berdoa. Bapak dan Saudara kami adalah manusia itu lemah. Karena ada orang-orang yang paling merasa punya hak untuk
ada itu mengerti. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh masih perlakukan secara spesial, tetapi bertentangan dengan kasih Allah. Di mana melihat kami berdosa, melihat kami sebagai orang-orang yang disukai oleh Allah, melihat kami sebagai orang-orang yang bingung atau kita kasih rela melepaskan hak, kasih yang secara aktif melakukan, mengorbankan dirinya bagi kami, dan Tuhan kiranya inilah kasih yang kami pelajari. Ubah diri kami, cara berpikir kami, supaya tidak akan disakiti sekalipun kami tidak menuntut balas dengan dosa dan kesalahan yang sama. Karena itu adalah jahat. Dan kiranya kami akan memberikan iman dan rahmat kepada kami untuk memiliki hati yang begitu luas dan pengampunan dan begitu lama dalam penerimaan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku iman dan pelaku-pelaku iman. Terima kasih. Dalam Yesus yang kita sudah berdoa. Mari kasih kita bersama-sama melaksanakan dengan kudus. Saya ingin membacakan prinsip melaksanakan dengan kudus sesuai dengan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan ini dan ucapan ini kamu berdoa kepada Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa yang kami dalam banyak roti amin ucapan Tuhan, dia berdosa terhadap itu dan dalam Tuhan. Karena itu adalah tiap orang memuji dirinya sendiri dan harus dari dia makan roti dan itu dari Tuhan. Karena barang siapa makan dari pertama makan itu Tuhan, dia berdatang itu makan sendiri. Cuma dikasih Tuhan sananya yang memuji Tuhan bagi saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka ini adalah bukan diingatkan kembali tentang cara penebusan bagi kita. Dan saudara sudah menyatakan apa kita, bagaimana baptisan atau fungsi, maka ini adalah pidana dari kita semua. Ini juga berlaku bagi kita yang jatuh bangun dalam kelemahan. Tetapi kita masih ingin membawa kekuatan Tuhan, masih ingin dalam perlindungan Tuhan, masih ingin berjuang dalam sisi rohani, maka ingat bahwa Yesus sudah membayar itu semua. Jadikan ini sebagai kenangan, jadikan ini sebagai berpahala. Tetapi bagi kita harus banyak yang tidak bertobat, terus menikmati dosa dan maka jangan ada bersama. Ambillah waktu bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup kasih pribadi, maka kita ingin kembali ke jalan Tuhan dalam komitmen dan hati yang baru. Ini menjadi pelaku-pelaku kita, maka kita hanya waktu itulah udara bersama melaksanakan sana. Kita akan menyiapkan hati kita menciptakan kepada Yesus secara rohi dan nyaman di bagian Yesus. Yesus
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimulai oleh aku. Pada waktu hari setiap kali kamu minumnya, menjadi kata-kata berikan iman sukacita ucapan itu minum aku simpul darah Yesus yang menyediakan kita. Saya berikan sempat kepada jelas kalian bermasuk pribadi. Mengucap syukur atas semua apa yang Tuhan. Bapak dalam surga, terima kasih yang sempurna atas saya. Ya Tuhan, dikatakan pengorbanan Yesus dalam Kristus dengan caranya yang sempurna, yang diperbesar kami, melayani kami harapan. Oleh karena Tuhan selalu sudah amat bagi kami bisa menghargai dengan kekudusan, dengan kasih yang terus kami bersemangat berani mengampuni masalah bersama. Dan kami dari kuasa dan kemarahan, kebencian, percintaan, dan berbagai hal yang tidak punya nama oleh karena belas kasih Allah. Kiranya kami dilimpahkan kepada untuk meneladannya. Terima kasih kepada para saudara. Terima kasih saudara yang kiranya Tuhan Yesus total satu persatu dari orang-orang yang ada di tempat ini. Di mana kami yang hadir maupun tidak hadir pada saat ini untuk melakukan belas kasih Allah dikuatkan dalam kehidupan dalam berbagai pasangan yang ada dalam pertemuan kehidupan pasangan dan belas kasih Allah menyempurnakan kasihnya kepada di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Silakan kemudian saya Yesus berdoa. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Teman saya dapat memberikan persembahan melalui nomor persembahan yang diberikan atau secara tunai melalui kris dan melalui rekening. Yesus Kristus sudah menebus kita di kayu salib, sehingga kita bebas dari dosa dan memberikan hidup kekal pada kita. Tanpa kita bisa
memiliki belas kasihan aktif untuk tidak membalas dan mengampuni. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami diberikan waktu memberikan kesempatan. Kiranya apa yang kami berikan boleh dikelola sedemikian rupa dengan hikmat Allah kepada majelis kepada kepada aktivis untuk dikelola sebaik-baiknya untuk efektivitas pelayanan jemaat kami sesuai dengan karunia ambilan yang ada dan kepercayaan atas diri dan komunitas kami. Dan kiranya kami bukan hanya memberikan kesempatan berupa sesuatu yang jasmani yang bisa kami berikan, tetapi kiranya kami kesempatan kehidupan sebagai kesempatan yang khusus yang benar dan benar. Terima kasih kepada kami yang Tuhan. Dan kami berasa khusus untuk persiapan acara bagi besar gereja yang akan datang. Kami menyerahkan dalam tangan supaya kegiatan ini dilancarkan oleh setiap orang-orang yang juga dalam yang khusus, supaya di dalamnya kami mengalami kerjasama bersama-sama. Di dalamnya kami menikmati anugerah Allah melalui pesan-pesan rohani yang boleh kami tangkap bersama, melalui relasi yang terus kami kembangkan untuk diikat oleh kasih yang semakin dekat satu dengan yang lain, belajar menerima dan mengasihi supaya nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh kebutuhan yang ada, kiranya melibatkan kami semua bersatu hati, bekerja sama untuk terus bahu membahu memberikan apa yang bisa kami berikan supaya acara ini berjalan dengan baik dan memberkati banyak orang. Kami berdoa untuk program 2020. Kami sungguh berharap Tuhan supaya gereja ini mempunyai visi dan misi yang Tuhan percayakan atas kami, membangun komunitas yang bertumbuh dan lain. Kiranya kami bisa bersatu hati untuk terus mendukung kegiatan ini, memberi diri bagi gereja dan komunitas ini, dan kiranya gereja ini dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan maka kelemahan sana sini. Kiranya kami terus menjadi dekat bagi kami yang ada di seluruh pagi, bagi membentukkan iman kami, pengenalan kami akan Yesus Kristus, dan bagi orang-orang yang lain-lain. Terima kasih atas kami, kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui program demi program yang dilaksanakan. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami di ulang tahun, Saudara Michael, adik aku, Bapak Victor Madam, Saudari Novita, Saudara Giovanni. Kami berdoa dalam tangan Tuhan segala hal yang menjadi kita harapkan mereka, Engkau hadir ada menyertai mereka, supaya ada dalam aktivitas lingkungan dan maupun rohani perlindungan bisa penyakit kecelakaan, sehingga hidup mereka boleh diberkati dari banyak orang. Kami yang berharap kesempatan dalam diri mereka, Engkau yang ada di atas solusi bahkan hati yang penuh bersandar kepada Allah di dalam kasih, di dalam pengharapan dan di dalam iman. Terima kasih sudah inilah doa kami, kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah, melalui persembahan, melalui hidup kami untuk kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Para jemaat, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat beribadah di Gereja Kristen Agnia Anugerah Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertumbuh dan melayani. Mewakili nama Tuhan Majelis dan Jemaat, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Agnia Anugerah Probolinggo. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor panggilan di pada waktu. Jemaat sekalian, mari bersyukur untuk segala hal yang Tuhan Allah berikan bagi kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai melalui amplop yang telah disediakan, atau juga dengan transfer dan rekening gereja, baik itu di BCA maupun di BRI. Pada minggu ini kita juga turut bersukacita atas usia baru yang Tuhan selamatkan dari saudara seiman kita. Kami segera mengabadikan majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini merupakan jadwal ibadah dan persetujuan komunitas di Gereja Kristen Agnia Anugerah Probolinggo. Jemaat sekalian, mari kita simak kegiatan yang ada di gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2025, akan diadakan misa berseduh di gereja pukul 7 malam.
Berkaitan dengan serangkaian kegiatan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sebesar 30 juta rupiah dengan rincian dan jangka maksimal 40 orang. Mari kita dukung dan doakan agar serangkaian ibadah dan perayaan pada bulan Desember nanti dapat berjalan dengan lancar. Jemaat sekalian, mari kita simak jadwal ibadah dan perayaan pada bulan Desember 2025 sampai awal tahun Januari 2026. Pemberitahuan dari seluruh pembina dan pengurus komisi agar menyelesaikan evaluasi program 2025 dan segera melakukan penyusunan program untuk tahun 2026. Demikianlah mata guru ini. Sampai jumpa pada event yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum berdiri, kita akan awal surat yang kita berdiri. dilimpahkan kasih kemurahan dari Allah sendiri yang sudah bekerja melakukan Kristus yang sudah mengampuni kita jika kita melampaui kasih yang dijanjikan oleh dunia. Kita rela melepaskan hak dan berkorban sehingga kita tidak menuntut balas atas segala sakit penyakit, atas segala luka batin yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita diberkati bagi mereka melalui pengampunan. Dan sekarang berdoa dengan doa dari Allah. Kiranya Allah memberkati dan melindungi Allah dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyertai kepada wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah kepada wajahnya kepada memberikan kesejahteraan milik Allah selama-lamanya dan terima kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you, Brother. Hah? Boleh. Sibuk.